Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar lagi. Kita sekarang memasuki bab 5. Nah, anak-anak, sebelum aktivitas belajar dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam melakukan aktivitas kalian untuk mencari ilmu. Senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan. Dan jangan lupa tetap jagalah kesehatan, mengingat saat ini sedang terjadi wabah. Lakukanlah perlindungan diri dengan cara rajin mencuci tangan, memakai sabun, mengenakan masker, dan tetap semangat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bab 5, yaitu tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tahukah kalian peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928? Tentu kalian masih ingat ya, merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu lahirnya Sumpah Pemuda. Para pemuda Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Karena apa? Karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda tidak lepas dari peran pemuda pada saat itu. Nah, baiklah anak-anak, kita akan membahas tentang makna, nilai, dan semangat Sumpah Pemuda serta peran pemuda dahulu dan sekarang terhadap bangsa dan negara Indonesia. Nah, di sini ada arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang akan kita bahas yaitu peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan dan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Nah, dicirikan dengan Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal, kedaerahan, berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Lalu ada pada tahun 1908 bangsa Indonesia mulai bangkit, yang ditandai oleh berdirinya Budi Utomo. Nah, lalu ada Budi Utomo mendorong bermunculnya organisasi pemuda. Nah, di sini yang pertama ada Trikoro Darmo. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia pada tahun 1915 di Jakarta.
Trikorodarmo merupakan cikal bakal Zongzapa. Trikorodarmo memiliki 3 visi mulia, yaitu sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bakti berarti kasih sayang. Nah, di sini ada ya gambarnya. Lalu Trikorodarmo juga memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Selanjutnya ada Zong Sumatranenbon. Nah, Zong Sumatranenbon merupakan organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Zong Sumatranenbon. Didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Lalu, Zong Sumatranenbon melahirkan tokoh-tokoh besar, yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bander Zohan. Nah, di sini ada Zong Ambon, Zong Minahasa, dan Zong Celebes. Zong Ambon didirikan pada tahun 1918. Nah, selanjutnya antara tahun 1918 sampai 1919 didirikannya Zong Minahasa dan Zong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Samratulangi. Nah, adapun organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk memajukan cita-cita Indonesia merdeka diantaranya Sekar Rukun pada tahun 1919, Zong Betawi pada tahun 1927, Zong Batakbon pada tahun 1925. Nah, pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama, yaitu cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Nah, lalu ada Kongres Pemuda kedua atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober tahun 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda oleh penggagasnya. Yang pertama, rapat pertama Sabtu 27 Oktober di Gedung Katolik Jongelingenbon membahas tentang memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Yang kedua, rapat kedua pada hari Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Gedung Osjapa Bioskop membahas tentang masalah pendidikan. Nah, rapat penutup di Gedung Indonesia Club Gibau di Jalan Kramat Raya nomor 106. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan. Adapun Kongres
panitia Kongres Pemuda, yaitu ketuanya Sugondo Zozo Puspito, Wakil Ketua RM Zoko Marsyaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Syarifuddin, Pembantu 1 Zohan Muhammad Zai, Pembantu 2 Erkarza Soengkana, Pembantu 3 Senduk, Pembantu 4 Johannes Leimena, Pembantu 5 Rozani Soeb. Nah, di sini ada gambar isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres kedua. Kita lanjut ke pembahasan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di sini ada kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, yang artinya tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia, baik di darat maupun di laut. Tanah Indonesia sangat indah dan kaya. Bangsa lain menyebutnya Indonesia sebagai Jamrud Hatulistiwa. Sebagai warga negara, kita sepatutnya bangga terhadap tanah air Indonesia. Kita hidup di negeri yang sangat indah. Bangsa lain yang hidup di tanah yang kering dan gersang pun rindu akan tanah airnya. Janganlah kita rindu dan cinta tanah air karena kita berada di negara orang lain. Kita bangun kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia. Sekarang ini dengan aksi nyata seperti menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita. Yang kedua ada kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, yang artinya merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Nah, yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya, menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia yang memiliki peranan yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kenyataan sejarah itu berarti bahwa bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan bahkan antar budaya. Nah, di sini ada memaknai semangat
kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Makna kejuangan dan makna perjuangan. Kejuangan, semangat melakukan yang terbaik, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, berani berkorban, berkemauan keras, pantang menyerah, tangguh, cinta tanah air, serta peduli terhadap sesama, dengan pengabdian yang ikhlas. Jiwa kejuangan disebut patriotisme, berasal dari kata patria atau tanah air, patriot atau pecinta tanah air, patriotik atau sikap perilaku mencintai tanah air, patriotisme atau mencintai tanah air. Perjuangan di sini adalah suatu usaha yang dilakukan atau diperbuat oleh seseorang atau kelompok yang dapat berpengaruh pada suatu peristiwa dengan kerja keras yang penuh tantangan untuk meraih sesuatu yang ingin dicapai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemuda adalah orang muda laki-laki. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Nah, anak muda mendapatkan lebih banyak tanggung jawab dibandingkan anak-anak, namun masih terikat kontrol orang dewasa. Fase dari anak-anak menuju dewasa biasanya melibatkan fase pemberontakan. Nah, di sini sejarah mencatat beberapa perjuangan nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Yang pertama ada W.R. Supratman. W.R. Supratman lahir pada tanggal 19 Maret tahun 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus tahun 1938 ketika berusia 35 tahun. W.R. Supratman merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat penutupan Kongres Pemuda II di Gedung Indonesia Cubhais, Supratman mendengarkan lagu ciptaannya berjudul Indonesia melalui gesekan biola. Semua peserta kongres yang hadir menyambut dengan luar biasa serta memberikan ucapan selamat. Hingga saat ini, lagu ciptaan Supratman berjudul Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, sangat sulit untuk menyanyikan lagu kebangsaannya sendiri. Pada saat ini, lagu Indonesia Raya terus dipatri dalam jiwa para pemuda, karena setiap pagi dinyanyikan sebelum belajar. Mudah-mudahan semangat lagu Indonesia Raya dapat membangun jiwa dan badan bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Di sini ada Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyanyi angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si binatang galang. Chairil lahir di Medan pada tanggal 26 Juli tahun 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri, Riau dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri pertama Indonesia, Sultan Syahrir. Ia bersekolah di Holland
Island School atau HIS yang kemudian dilanjutkan di Mulo tetapi tidak sampai tamat. Walaupun latar belakang pendidikannya terbatas, Choyril menguasai 3 bahasa, yaitu Inggris, Belanda, dan Jerman. Ia mulai mengenal dunia sastra di usia 19 tahun. Namanya mulai dikenal ketika tulisannya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Sebagai seorang penyair, kondisi sosial dan perjuangan bangsa Indonesia mengilhami pembuatan puisinya. Choyril Anwar menciptakan karya yang sangat terkenal bahkan sampai saat ini seperti Kerawang Bekasi dan Aku. Belum genap 27 tahun, Choyril meninggal dunia. Walaupun hidupnya di dunia sangat singkat, Choyril Anwar dan karya-karyanya sangat melekat pada dunia sastra Indonesia. Karya-karya Choyril juga banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, Jerman, dan Spanyol. Sebagai tanda penghormatan dibangun patung dada Choyril Anwar di Jakarta. Yang ketiga ada Walter Monginsidi. Nah, pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lahir di Manado pada tanggal 14 Februari tahun 1925. Wafat usia 24 tahun pada tanggal 5 September tahun 1949. Semangat perjuangannya muncul karena melihat penjajahan di bumi pertiwi yang tidak berkesudahan dan makin menjadi-jadi. Lalu ada I Gusti Ngurah Rai, lahir di Bandung pada tanggal 30 Januari 1917. Merupakan anak dari seorang camat petang, tertarik dengan dunia militer sejak kecil. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, I Gusti Ngurah Rai diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat Sunda Kecil. Nah, di sini ada nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Sumpah Pemuda berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Inilah wujud dari rasa cinta bangsa dan tanah air atau nasionalisme yang dinyatakan para pemuda di tahun 1928. Cinta terhadap bangsa dan tanah air artinya kita setia dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, persatuan. Sumpah Pemuda dirumuskan dan diikrarkan oleh pemuda dari daerah, suku, agama, dan golongan yang berbeda. Perbedaan tidak menjadi penghalang bagi pemuda untuk bersatu dalam satu wadah, yakni satu bangsa Indonesia. Yang ketiga ada sikap rela berkorban. Rela berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Rela berkorban untuk kepentingan banyak orang, terlebih untuk kepentingan bangsa dan negara, akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Begitu juga yang dilakukan oleh para pemuda dalam peristiwa Sumpah Pemuda maupun dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Nah, para pemuda dengan ikhlas berkorban untuk bangsa, negara, tanpa mengharapkan imbalan meski telah mengorbankan banyak tenaga dan pikiran demi kemerdekaan bangsa. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Sumpah Pemuda dan perjuangan pemuda merebut kemerdekaan menunjukkan
bahwa para pemuda tak mementingkan daerah atau golongannya masing-masing. Pemuda hanya memikirkan bagaimana bangsa Indonesia dapat bersatu padu untuk mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan. Yang kelima, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Perbedaan latar belakang daerah, suku, dan agama peserta Kongres Pemuda tidak menyurutkan tekad pemuda untuk bersatu. Berbagai perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, melainkan untuk diterima dan dihargai sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Pemuda menerima dan menghargai perbedaan demi terwujudnya satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang keenam, semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan berdasarkan saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah. Sebagai sebuah bangsa, bangsa Indonesia adalah bersaudara, sehingga harus saling menghormati dan tolong-menolong dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Dengan tingginya semangat kekeluargaan tersebut, pemuda dan pemudi Indonesia berikrar mengantarkan bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bertanah air yang satu. Nah, yang terakhir, meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Gotong royong merupakan suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Gotong royong juga memiliki nilai kerjasama. Para pemuda telah bergotong royong secara sukarela menurut kemampuannya masing-masing. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bukti nyata dari gotong royong dan kerjasama yang dilakukan bangsa Indonesia. Sekian materi dari Ibu tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk lebih jelasnya ada di buku paket halaman 95 sampai 112. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.